Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini untuk mata kuliah analisis gerak tari sampai ke materi yang kedua, yaitu analisis koreografis. Tugas sebelumnya yang untuk analisis struktur itu sudah masuk ke penilaian tengah semester. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu analisis koreografis. Untuk materi analisis koreografis, kita masih tetap menggunakan bahan yang pertama, yaitu dance analysis yang sudah em, kita buka bersama ketika membuat analisis struktur menggunakan tulisannya Janet Edship, yaitu Dance Analysis Theory and Practice. Buku ini kita gunakan sebagai aspek metodologi karena di dalamnya ada penjelasan materi yang bisa kita gunakan untuk merujuk metode dalam menganalisis tari. Dalam buku ini ada tulisan di bagian awal, Part 1, Dance Analysis Theoretical Concern. Di situ ada 4 tahapan dalam menyusun analisis tari. Itu di chapter 2, Describing the Component of the Dance. Kemudian chapter 3, Discerning the Form of the Dance. Kemudian chapter 4, Interpreting the Dance. Dan chapter 5, Evaluating the Dance. Ini yang kemudian kita pakai pakai untuk menyusun tahapan-tahapan secara metodologis dalam analisis tari. Kemarin, waktu masih analisis struktur, kita tidak bisa menggunakan semua aspek dalam analisis, tetapi di dalam analisis koreografis, dari 4 tahapan ini kita gunakan semua. Jadi, dengan penugasan kemarin untuk membuat review dari setiap bab ini, silakan dipelajari kembali isinya apa. Begitu ya. Dan itu sebagai bahan untuk membuat analisisnya. Nah, satu buku lagi yang kita gunakan untuk kajian teoritisnya dalam analisis koreografis. Sebetulnya bisa pakai punya siapa saja, tapi umum di perguruan tinggi di Indonesia itu sering menggunakan buku ini di dalam kajian-kajian, dalam tulisan kurikulum siswa SMA dan sebagainya. Pengenalan analisis komposisi itu sebetulnya berangkatnya dari tulisan ini, Dance Composition: The Basic Elements oleh Lamery, gitu ya. Di dalam tulisan ini banyak menjelaskan apa saja aspek-aspek komposisi itu. Mungkin kalau di kelas kalian ketika belajar koreografi bisa menggunakan bukunya Lamery, bisa menggunakan Jacqueline Smith, bisa menggunakan bukunya Alma M. Hawkins, kemudian siapa lagi ya, Doris Humphrey, Margaret N. H. Dobler, dan sebagainya. Tetapi dari semua itu, Bu Nur lihat untuk membuat deskripsi koreografi itu banyak menggunakan tulisan ini sebenarnya. Ya, kita lihat apa saja isinya itu. Nah, di dalam tulisannya Lamery, komposisi tari itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, part 1 itu the craft. The craft ini cerita mengenai eh, ada elemen apa saja dalam koreografi itu. Di dalamnya ada floor design, ada air design, music design, dramatic design, dynamics, kemudian theme atau tema, movement, lalu ada proses, aksesoris, dan grup koreografi. Nah, di bagian 2 itu bagaimana the preparation, persiapannya Pak, dari apa namanya, dari sudut pandang atau dari sisi mahasiswanya, dosennya, orang tua ataupun penontonnya. Ya, nah, yang kita gunakan untuk analisis koreografis ini adalah yang bagian 1, ya.
ini ya. Floor design itu desain lantai, desain desain atas, kemudian desain musik, desain dramatik, dinamika, tema, movement. Nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, dari dua buku itu kemudian kita gunakan dalam tahapan analisisnya menggunakan 4 tahapan ini seperti halnya dalam analisis struktur yang kemudian bab 1 latar belakang dan sinopsis dan latar belakang budaya, bab 2 tentang matriks dan rekapitulasi gerak, bab 3 interpretasi dan bab 4 evaluasi. Nah, sekarang untuk deskripsinya adalah bagaimana elemen-elemen koreografi, elemen-elemen komposisi tari merujuk pada tulisan Lameri tadi, dance composition. Lalu identifikasi bentuk itu pada aspek-aspek apa saja yang ada di dalam elemen-elemen komposisi tari itu. Baru yang ketiga interpretasi itu tafsir dari setiap peneliti, setiap penulis. Kemudian yang kelima kesesuaiannya. Nanti kita lihat satu persatu. Ya, nah kalau di dalam analisis koreografis ini, deskripsinya tentang apa? Deskripsinya tentang pilihan garap koreografi yang kalian sudah pilih di minggu yang lalu. Kan ada garap koreografi yang dipilih, Bunur belum lihat bagaimana laporannya, silahkan nanti PJ mendata, jangan sampai sama antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Kalau sama, nanti dua-duanya tidak dipakai, harus berbeda setiap mahasiswa. Jadi PJ nanti silakan mendata gitu ya untuk mendeskripsikan aspek-aspek koreografi. Untuk bisa mendeskripsikan ini silakan cek lagi bagaimana kalian meringkas dan juga dari PPT-nya Bu Nur tentang tulisan Janet Edsit mengenai 4 tahapan itu. Ya, isinya apa saja di situ kalian menuliskan, termasuk juga identifikasi bentuk, interpretasi, dan evaluasi, begitu. Nah, sekarang kita cek sebetulnya analisis koreografis itu apa sih gitu. Ini kan di depan ini kan sifatnya instruktif ya. Nanti ketika menganalisis polanya seperti ini. Tetap dengan 4 tahapan ini dibuat tugasnya silakan dikerjakan dengan mengacu pada tahapan utama analisis ini. Tetapi materinya bukan tari tradisi, tetapi garap koreografi yang kalian pilih gitu ya. Nah, identifikasi bentuk tidak lagi membuat matriks, tetapi bagaimana kesesuaian dari garap tari yang ada di dalam garap koreografi itu, gitu ya. Cek lagi berdasarkan PPT yang sudah Bu Nur kirimkan. Sekarang kita cek pada analisis koreografis ya, satu persatu. Nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk interpretasi. Bisa dipakai bahan untuk menganalisis 4 tahapan ini. Ini dia. Analisis koreografis. Apa sih analisis koreografis? Analisis koreografis adalah usaha menyelidiki secara lebih terperinci dan akurat mengenai proses terciptanya bentuk tari. Ya, jadi di sini yang dilihat adalah struktur tariannya, bentuk tariannya itu, bentuk garap koreografinya. Jadi di sini ada 4 hal yang harus dipahami untuk membantu menganalisis terciptanya karya tari itu. Bagaimana peneliti bisa menganalisis karya? Yang pertama, eh, peneliti harus memahami filosofi penciptanya, norma etika lingkungan yang dianut penciptanya, legenda dan mitos yang dipahami penciptanya, dan tata cara serta ada tradisi yang dianut penciptanya. Jadi penciptanya punya filosofi apa, punya norma apa, punya mitos atau legenda yang seperti apa, tata cara dan ada tradisi yang dianut penciptanya seperti apa. Di situ nanti bisa memahami karya cipta. Nah, di bawah ada tulisan tuh, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer. Ini adalah bingkai teori yang bisa dipakai untuk menganalisis. Di sini sebetulnya ada 2 dikotomi ya, yang punya aliran dalam memahami karya. Ada yang memahami karya itu dengan cara memahami siapa penciptanya seperti ini.
gitu ya. Jadi kalau ingin tahu karya, lihat dulu penciptanya siapa, gitu. Dari aspek filosofi, nilai norma, mitos, ada tradisi dan seterusnya. Di sisi lain, ada yang punya pemahaman, kalau ingin memahami penciptanya, lihat dari karya ciptanya. Begitu. Jadi apapun yang dilihat karyanya. Karyanya seperti apa sih? Nilai-nilai apa yang dimuat, yang dimasukkan oleh penciptanya ke dalam karya itu. Dari karya yang tercipta itu, oh karyanya begini. Jadi senimannya modelnya begini, filosofinya begini, nilai atau norma yang dipegang oleh penciptanya begini, mitos yang dipahami penciptanya begini, karena karyanya seperti ini, gitu. Nah, ini yang kemudian para mahasiswa atau koreografer harus paham bahwa ketika mencipta, sebetulnya penonton itu sedang sedang ingin melihat siapa penciptanya, sekalipun pencipta itu sering kemudian mengingkari. Ini bukan cerita tentang saya kok, saya kan melihat bagaimana orang hidup gitu ya, apa saja itu. Tapi apapun itu, orang tidak akan pernah sampai ke tataran pemahaman tertentu kalau dia tidak bersinggungan. Jadi belum tentu terkait dengan filosofi dirinya atau perjalanan hidupnya, tapi minimal ada interaksi, ada pemikiran, ada intervensi, ada masukan, ada gesekan, dan seterusnya mengenai tema-tema yang dia angkat itu. Gitu ya. Jadi kalian ketika akan mencipta juga harus hati-hati karena orang sedang menelanjangi sebetulnya. Ketika melihat karya, orang sedang melihat Anda. Gitu kira-kira, ya. Selanjutnya, keberhasilan dalam menganalisis aspek koreografis tari tergantung pada satu perspektif pengalaman pengamat dalam menganalisis aspek-aspek koreografis dan kualitas estetisnya, serta pendekatan teknik komposisi tari dan berbagai teori lain yang digunakan. Jadi, orang akan berhasil menganalisis kalau punya jam terbang, punya pengalaman mengamati dalam presisi yang tinggi, dan punya teknik, punya komposisi, punya teori yang digunakan. Saya pakai teori ini untuk melihat ini, gitu ya. Maka Bunur memberikan contoh teorinya Lameri tentang dance komposisi untuk melihat bagaimana karya itu, gitu ya. Untuk melatih, untuk memberikan pengalaman dalam mengamati. Karena kalau tidak dilatih, pakai teori apa? Nonton frame-nya apa? Nonton background-nya atau latar belakang atau landasan teorinya apa? Nggak punya baju itu ya bingung apa yang mau dilihat gitu ya. Maka teorinya Lameri Dance Composition itu kita pakai sebagai teori untuk melatih pengalaman. Pendekatan teknik meliputi aspek kepenarian yang terdiri dari jumlah penari, komposisi jumlah penari laki-laki dan perempuan, pemilihan fisik laki-laki perempuan, ukuran postur tubuh, karakter wajah, keterampilan teknis menari sesuai dengan pilihan gaya tari. Jadi, dalam aspek kepenarian perlu juga dicek jumlah penari, temanya mengenai apa? Religi, religi temanya. Jumlah penarinya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu harus dipikirkan, harus diamati, harus dicek. Bener nggak? Cocok tidak dengan jumlah penari 7, 3 laki-laki, 3, 4 perempuan. Dan sebaliknya. Kenapa harus itu? Kalau misalnya nggak gitu, dapat nggak? Tersampaikan tidak? Gitu ya. Dengan jumlah 7 tersampaikan atau tidak? Apa makna laki-laki dan makna perempuan? Itu harus dikritisi bagi pengamat, bagi peneliti tari, gitu ya. Lalu memilih laki-laki, memilih perempuan, postur tubuhnya seberapa, karakter wajahnya bagaimana, itu juga harus diperhitungkan. Misalnya, pada tema tari, pada tema cerita Ramayana dan Mahabharata, Dewi Sinta atau eh, Dewi Sembodro pada Mahabharata, pada wayang Jawa, tingginya paling sekitar 150 cm. Tingginya Sebunur ini nggak pantas untuk jadi penari Dewi Sinta, terlalu tinggi. Jadi yang tinggi-tinggi kurang dari 160 itu yang cocok untuk Dewi Sinta. Gitu kira-kira. Laki-laki untuk peran Arjuna misalnya, sekitar 160, 170 ke atas itu udah nggak pantas, ketinggian. Nah, itu ukuran dan postur tubuh itu jadi penentu gitu ya. Tentu saja teknik menari, teknis menari sesuai pilihan gaya tari juga harus dipertimbangkan. Gaya tari apa nih? Siapa penari yang cocok? Itu juga harus dipertimbangkan. Berikutnya adalah pendekatan komposisi tari.
tenaga, ruang, waktu ini pasti sudah dipahami gitu ya. Sedang dipelajari sekarang dalam mata kuliah komposisi atau koreografi ya kan. Pasti sudah diterangkan dan ini bukan wilayah mata kuliah ini, tentunya mata kuliah komposisi yang menjadi kewajiban untuk menerangkan. Bukan tidak mau, tetapi untuk tidak mendua kali cerita. Tapi ada bagian ini gitu ya. Nah, ada teori yang bisa dipakai untuk menerangkan ini, teori tentang peasant society atau budaya masyarakat petani pedesaan, atau teori postkolonial tentang hybridity. Ini bisa dipakai untuk meneliti bagaimana model karya tari beserta kesesuaiannya dalam eh, representasi garapannya. Nanti akan lebih mendalam di mata kuliah kajian budaya, apakah antropologi atau sosiologi. Lanjut, aspek-aspek komposisi tari menurut Lameri tadi ada gerak, desain atas, desain lantai, desain musik, desain dramatik, dinamik atau dinamika, komposisi kelompok, dan tema. Gitu kan tadi ya. Nah, gerak itu apa? Gerak itu ada gerak representasional dan non-representasional. Kalau representasional menggambarkan sesuatu secara jelas, geraknya gerak manawi. Non-representasional itu tidak menggambarkan sesuatu dan menggunakan gerak murni. Harus hati-hati mengkomposisikan gerak murni dan gerak maknawi. Gitu ya, komposisinya seberapa? Terlalu banyak maknawi jadi pantomim nanti, terlalu banyak murni susah dipahami juga gitu kan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dan dilihat dalam karya tari itu. Maknawi semua gitu ya, jadi kayak pantomim, kayak mengganti kata-kata jadi gerak saja atau ada stilisasi yang bercampur dengan gerak murni. Itu menjadi bagian yang harus dicermati dalam karya. Desain lantai itu ada floor design, yaitu garis lantai. Itu ada dua, yaitu lurus dan lengkung. Lurus itu bisa ke depan, ke belakang, samping, serong. Lengkung itu bisa lengkung ke depan, ke belakang, ke samping, dan serong. Kalau lurus itu kesannya sederhana tapi kuat, lengkung kesannya lembut dan lemah. Gitu ya. Lurus banyak digunakan pada tari klasik, lengkung pada tari primitif atau tari komunal atau tari bergembira gitu ya. Jadi nanti kalian juga bisa lihat tuh di garap koreografinya banyak menggunakan garis lurus, lengkung atau seperti apa. Kesannya bagaimana? Nah, bisa ngecek di sini. Ini dari bukunya Lameri Dance Composition The Basic Elements tadi. Yang ketiga adalah desain atas atau air design. Air design itu desain yang berada di atas lantai yang dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Lalu untuk memudahkan penjelasan bisa dilihat dari satu arah penonton saja. Ada 19 desain atas yang masing-masing memiliki sentuhan emosional tertentu terhadap penonton. Nih ya, datar, dalam, vertikal, horizontal, kontras, murni, statis, lurus, lengkung, sudut, spiral, tinggi, medium, rendah, terlukis lanjutan, tertunda, simetris, dan asimetris. Itu di bukunya Lameri ada. Nah, ini masing-masing desain itu ada deskripsi dan kesan geraknya. Di bukunya Lameri ada itu. Ya, desain dalam itu badan berperspektif dalam, tangan kaki ke belakang, depan atau serong. Kesan geraknya, sorry, dalam ya tadi ya. Dalam kesan geraknya perasaan yang mendalam. Di paling atas datar, badan penari tanpa perspektif. Kesannya konstruktif, ketenangan, dan kejujuran. Ini Bu Nur sudah buatkan ringkasan dari 19 desain itu. Nah, di situ ada deskripsinya, ada kesan geraknya. Di buku itu ada sketsa mengenai setiap desain itu. Ya, jadi ini instruksi pertama, perhatikan instruksi pertama. Silakan ikuti eh, sketsa yang ada di setiap desain itu. Silakan kalian foto, bisa bekerja sama dengan temannya. Di foto misalnya desain datar, kalau diikuti sketsanya seperti apa. Desain dalam, ikuti. Kalian bisa pakai kostum yang hitam-hitam di ruang latihan, di ruang tari, di studio tari, lalu difoto. Lalu buatkan. Jadi kayak nanti kayak kartu tutorial gitu. Kartu tutorial isinya foto-foto kan nggak harus di print kan, bisa pakai apa namanya kamera HP juga bisa gitu ya. Lalu cantumkan itu 19 desain ini, lihat contohnya di buku Lameri tadi ya. Ini ada 19 nih sampai dengan asimetris gitu ya, ada di situ.
Nah, kemudian musik. Musik itu bagaimana penggunaan nada, mayor, minor, pentatonik gitu ya. Kemudian ritme. Ritmenya ada yang membuat kesan teratur, ada aksen-aksen yang diulang, dan sebagainya. Itu musik banyak juga digunakan pada analisis struktur kemarin. Melodinya, tangga nada rendah, tinggi, kemudian lembut, kuat, dan sebagainya, kesan emosional, dan seterusnya, itu silahkan dicermati musiknya seperti apa. Ya, berikutnya dramatik. Dramatik itu ada pembuka, klimaks, dan penutup intinya, gitu ya. Kemudian kalau Lameri memberikan nama, ada desain kerucut tunggal dan desain kerucut ganda. Ya, yang harus kalian cek, apakah desain dramatiknya bisa terbentuk berhasil atau gagal, gitu ya. Misalnya kerucut tunggal, serut ke atas, klimaks, kemudian turun, kembali ke dasar lagi. Kalau ganda, desain dramatik ganda, kerucut ganda, itu ada 2 atau 3 tanjakan, shoot sampai klimaks, kemudian turun cepat, gitu. Seperti itu, atau sebetulnya hanya kerucut kecil-kecil aja, nggak sampai ke klimaks, gitu. Itu yang perlu kalian nilai. Garap koreografi yang kalian lihat itu, desain dramatiknya berhasil atau gagal. Cuman deretan gerak-gerak aja. Perhatikan itu. Gitu ya. Selanjutnya dinamika. Dinamika itu terdiri dari bagaimana kekuatan gerak itu dilakukan, gitu ya. Misalnya pergantian level dari tinggi, rendah, dan seterusnya, tempo dari lambat ke cepat, dan sebagainya, tekanan gerak dari lemah dan kuat seperti apa, kemudian penggunaan pose diam kalau itu ada, dinamikanya bagaimana, diatur, di, ditata dengan baik atau tidak, gitu ya. Kemudian komposisi kelompok. Komposisi kelompok kalau semua garap tarinya kan kelompok, selain desain lantai, desain atas, musik, dramatik, dan dinamika, juga perlu mencek ada 5 macam desain. Di situ ada unison atau serempak, balance atau seimbang, broken atau terpecah, alternate atau selang-seling, dan canon atau pergantian. Ada nggak itu? Menyatu atau tidak itu, gitu ya, dideskripsikan gitu ya, diidentifikasi. Baru kemudian ke tema. Temanya bisa tersampaikan tidak melalui garap tari itu, gitu ya. Kalau mencek, kalau kata Lameri, ada 5 tes untuk tema. Koreografinya yakin, kemudian dapat tema itu dapat ditarikan, ada efek dari eh, efek sesaat dari tema itu sampai ke penonton atau tidak, perlengkapan tekniknya mendukung atau tidak, fasilitas yang diperlukan itu mendukung atau tidak. Itu ya. Nah, ini adalah butir-butir pengamatan secara keseluruhan dalam pertunjukan tari. Nanti silahkan apakah tercapai unity-nya, variety-nya, repetition, kontras, transisi, sequence, klimaks, proporsi, balance, harmoni, tercapai atau tidak. Gitu ya. Ini di interpretasinya, gitu ya. Apa namanya? Silahkan kemudian nanti eh, dicek, kalian bisa menginterpretasi dari garap yang tampil itu arahnya kemana. Dia membuat garap tari seperti apa, gitu. Itu diinterpretasikan kalau di tulisannya Janet Edsit itu yang 4 tahapan, yang bagian ketiga kan interpretasi, gitu ya. Nah, kemudian baru di bab 6 ini masing-masing dari yang diinterpretasi tadi sampai atau tidak, ada makna apa dari penyampaian setiap bagian itu, gitu ya. Kira-kira seperti itu semua materi yang diperlukan dalam menganalisis aspek-aspek koreografi dari materi yang kalian pilih. Jadi minggu depan silakan kalian laporkan hasil analisis koreografisnya. Bu Nur bisa kita cek lagi di sini. Model tulisannya seperti analisis struktur ya. Di analisis struktur itu kan ada cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian isi dari 4 bagian ini. Nah, kalau yang analisis struktur itu kan pakai matriks dan rekap. Ya, ini diidentifikasi
bentuknya tidak usah pakai matriks lagi, tetapi diidentifikasi aspek-aspek koreografinya, gitu ya. Isinya apa saja, Bu? Deskripsi, identifikasi, interpretasi, evaluasi. Silahkan cek di PPT Bunur sebelumnya. PPT Bunur sebelumnya mengenai ringkasan tulisan Janet Edgy tentang dance analysis itu ya. Itu yang digunakan sebagai bahan. Lagi pula kalian kan Bunur sudah tugaskan untuk meringkas, membuat review tentang buku dance analysis itu. Jadi itu silahkan gunakan sebagai bahan. Ya, kita ulang satu lagi materi yang tentang eh, dance composition, materi analisis. Oh, bentar ya. Hmm. Ya, PPT yang Bu Nur sudah sempat buatkan, itu kan, sebentar, Bu Nur cek lagi. Hmm. Ini ya, oke. Ini Bu Nur ingin ulang mengingat, ini sifatnya hanya mengingatkan saja bahwa dalam analisis struktur yang lalu, kita kan sudah sempat sepakati materinya, benar pernah jelaskan bahwa dalam isian analisis struktur itu ada poin-poin dari tulisannya Janet Edsit itu, ini tahapan utamanya, penjelasannya, sorry, penjelasannya di setiap bagian, deskripsi ya. Deskripsi itu menceritakan tentang gerakannya seperti apa, pola langkah, postur, keseimbangan, aspek dinamik, cepat, lambat, kuat, spasial, arah, jarak, tinggi, lalu ada visual dan auditif di situ. Kalau Janet Edsit menyebutnya aural, gitu ya. Visual, kostum dan properti, lokasi panggung, alam, ruang sosial, pencahayaan. Aural itu musik pendukung, vokal, nyanyian, instrumen, keheningan. Nah, ini di bagian satu deskripsi. Jadi silakan seperti menulis ini aspek-aspek koreografis. Ceritakan aja. Makanya bab satu namanya deskripsi. Gitu ya. Nah, bab dua, identifikasi bentuk. Apakah hubungan antar elemen gerak, penari, musik, setting itu bagaimana pada karya yang kalian pilih? Hubungan spasial dan temporal, struktur formal, binari, ternari, tema, variation, dukungan video, atau mungkin ada garap karya tari yang menggunakan multimedia, atau perlu dukungan tulisan-tulisan gitu ya. Tetapi kalau di misalnya kalian memilih Parade Tari Nusantara, aspek nomor 4 ini tidak perlu dibuat. Jadi hubungan antar bagian yang sudah diterangkan di bab satu itu bagaimana? Itu silakan ditulis di identifikasi bentuk. Interpretasi cerita atau garap itu silakan ditafsir menggambarkan apa pada persoalan emosi dan sosial, tema dan motif, naratif versus non-naratif, hubungan penari-penonton, musik sebagai penyampai emosi, silakan ditafsir. Dia menggambarkan apa dari 4 poin ini kalau menggunakan exit. Tetapi kalau kalian ternyata menemukan, Bu, dari yang saya baca interpreting dance itu isinya nggak cuma 5, isinya 6 atau 7, nggak apa-apa, kalian tambahkan saja. Gitu ya. Tapi ini sebutkan halaman berapa, narasinya apa, kutipan, apa namanya, statement yang kalian kutip apa dari buku itu. Gitu ya. Baru kemudian evaluasi, silahkan berikan penilaian, koherensi makna dan gerak, kesesuaian gerak dengan musik, kekompakan grup dan formasi, pemanfaatan ruang panggung, teknik, dinamika, kreativitas, nyampe apa enggak? Berdasarkan susunan koreografi dengan apa penataan yang dibuat itu, nyampe apa enggak gitu ya. Pisau analisisnya apa? Yang eh, format analisis tadi ada unity, ada variety, dan seterusnya itu bisa dikombinasi, dikawinkan dengan evaluasi tari dari 7 poin ini. 7 poin ini adalah miliknya Janet Edsit. Jadi kalau mau dikawinkan dengan 11 yang
PPT yang barusan Bu Nur share tadi, boleh. Atau mau pakai ini saja juga boleh. Bu, saya kan disiplin pakai Janet Edsit, jadi saya menggunakan 7 saja, silahkan. Atau Bu, saya menemukan di Janet Edsit tidak hanya 7, saya menemukan aspek yang lain, ini silahkan. Jadi Bu Nur berikan kebebasan. Begitu ya. Jadi kira-kira itu yang menjadi penjelasan. Kalau sekarang begini, kalau rombel dua rombel sebelumnya itu minta waktu selama 2 minggu, tetapi minggu depan ingin tetap ada pertemuan untuk evaluasi, tetapi belum selesai dan belum final gitu ya. Ya silakan saja kalau memang ingin ada eh, apa revisi, ingin ada koreksi dari Bu Nur, silakan Bu Nur siap. Tetapi kalau ingin ada koreksi, berarti harus ada materi yang dikoreksi. Jadi kalian harus menyetorkan. Jadi minggu depan di hari Kamis malam silahkan upload di GCR. Nanti hari Jumatnya kita diskusikan. Pengumpulan finalnya 2 minggu dari sekarang. Gitu ya. Ini adil sama dengan dua rombel yang lain yang di hari Rabu. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kirim di WA grup ya. Jangan japri ya. Kalau japri 30 mahasiswa per rombel, 3 rombel ada 90, benar bingung nanti ngelihatnya. Kalau di WA grup mungkin satu orang bertanya, yang lain bisa ikut mendengar, ikut mencermati dan punya informasi yang saling melengkapi. Saya kira itu materi hari ini yang Bu Nur bisa sampaikan. Nanti ini apa namanya rekamannya Bu Nur kirim. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikirim melalui WA Group ya. Ini akan Bu Nur kirim ke YouTube. Kalau mau ditanyakan melalui YouTube juga boleh, silahkan bertanya. Tetapi sampaikan di WA Group, Bu, saya bertanya melalui YouTube gitu, silahkan. Nanti link YouTube-nya Bu Nur kirim. Bu Nur kira itu untuk materi hari ini. Terima kasih, selamat sore, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.